Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Moka, Wilujeng Sumping di Podcast Mokapedia. Jadi kita sekarang mau berbincang-bincang ya. Tetapi sebelumnya kayaknya kurang afdol gitu ya kalau memulai suatu acara gitu ya belum berpantun gitu ya. Coba pantunnya Kak. Pergi ke pasar membeli talas, Cakep. singgah sebentar di pinggir kali. Cakep. Mari kenalkan Ciamis lebih luas lewat cerita dan karya hari ini. Oh, baru opening udah bau-bau Ciamis ya. Harus dong Teh, karena hari ini kita nggak cuma ngobrol, tapi kita juga bakal berbincang-bincang mengenai perjalanan dan cerita yang membawa nama Ciamis melangkah lebih jauh. Betul banget. Halo Sobat Moka, selamat datang di podcast Mokapedia. Ruang untuk mengenal lebih dekat cerita, potensi, budaya, pariwisata, dan tentunya perjalanan Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis. Sebelum kita mulai obrolannya nih Teh, kita mungkin perkenalan dulu ya kepada Sobat Moka yang ada di luar sana, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah betul, saya Nevila Aprilianada Dan saya Zahra Rabana Nugraha, yang akan menemani Sobat Moka di perjalanan podcast Mokapedia. podcast yang bukan cuma berbincang-bincang, tapi mudah-mudahan setiap episodenya selalu membawa cerita dan informasi baru tentang Ciamis. Ngomong-ngomong soal perjalanan, ada satu hal yang menarik. Perjalanan seorang Mojang Jajaka ternyata nggak berhenti ketika mereka terpilih menjadi pinilik di tingkat kabupaten. Ya justru setelah itu ada perjalanan baru, tantangan baru, dan tentunya tanggung jawab yang lebih besar. Karena kali ini bukan hanya membawa nama diri sendiri, tetapi juga membawa nama Kabupaten Ciamis ke panggung yang lebih luas, yaitu Mojang Jajaka Jawa Barat. Karena pada akhirnya menjadi representasi sebuah daerah, bukan tentang seberapa indah kita berbicara tentang daerah kita, Tetapi seberapa mampu kita membuat orang lain ikut mengenal, mencintai, dan bangga terhadap daerah yang kita bawa. dan hari ini kita akan mendengar cerita itu langsung dari mereka yang sedang mempersiapkan langkahnya dari Ciamis menuju Jawa Barat. Nah, Sobat Moka pasti sudah penasaran siapa yang akan ngobrol bersama kita hari ini. Kita kedatangan sosok ya yang tentunya nggak asing lagi bagi keluarga besar Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis. Betul, seorang Moka Ciamis yang akan melanjutkan perjalanan dan membawa nama Ciamis ke tingkat Jawa Barat. Baik Teh, langsung saja kita sambut Akang dan Teteh. Halo Kang Teteh. Oh ya. Baik nih Akang Teteh, Sobat Moka di luar sana, kita sudah kedatangan ya narasumber kita yang tentunya tadi sudah kita spill ya di awal. Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis yang akan melanjutkan representasinya di Moka Jawa Barat. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mungkin Sobat Moka juga di luar sana ingin mengenal ya siapa kedua sosok ini gitu ya. Boleh mungkin Akang dan Teteh. Boleh memperkenalkan nama, asal, dan kesibukannya saat ini. Baik, Sampurasun Akang Teteh Sadayana tepangkeun wasta pun Fauzan Hanif Abdillah. Saya merupakan Jejaka Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang saat ini kesibukannya saya merupakan fresh graduate Akang Teteh dari program studi administrasi publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gitu. Salam kenal Akang Teteh semuanya. Sampurasun Akang Teteh Sadaya, Sejana Pangkeun, Wastapun Dinda Janina. Saya Mojang Pinilik Kabupaten Ciamis tahun 2022 dan untuk kesibukan saya saat ini, saya mahasiswi di Presiden University, majoring International Relations, and now on the way to semester 4. Salam kenal Akang Teteh semua. Oke, baik ya. Sebenarnya kita mulai aja gitu ya. Perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya apa sih yang membuat Akang dan Teteh sebelumnya gitu ya tertarik untuk mengikuti Mojang Jajaka di Kabupaten Ciamis? Ya, sebenarnya seperti yang kita tahu semua ya bahwa Mojang Jajaka kan merupakan suatu wadah yang memang disediakan langsung oleh berbagai pemerintah daerah di Jawa Barat gitu ya di setiap kota kabupaten. Jadi bagi kami sendiri menjadi seorang Mojang Jajaka, kenapa memilih menjadi seorang Mojang Jajaka? Karena kami ingin menjadi representasi ya Teh Dinda, ingin menjadi representasi generasi muda khususnya di Kabupaten Ciamis dalam hal mengenalkan budaya dan kesenian di Kabupaten Ciamis. Karena
kami yakin wadah Mojang Jejaka ini tuh bisa menjadi tempat kami untuk berkembang ya Teh, Ya. untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu terkait budaya di Kabupaten Ciamis. Itu sih bagi saya, Kang. Kalau mungkin aku ya, I think it's classic excuse. Yang pertama ya, I want to gain new experience, of course. Karena waktu itu aku belum tahu ya tentang Kabupaten Ciamis begitu baik ya. Aku nggak tahu kebudayaannya, pariwisatanya, ya pokoknya kayak gitunya ya. Masa sih gitu orang Ciamis nggak tahu tentang daerahnya sendiri gitu kan? I'm a bit shame, okay? So that's why I joined Mojang Jajaka because I want to gain new experience. Terus saya rasa Mojang Jajaka bisa menjadi wadah bagi saya untuk belajar dan berkembang dan juga saya pengen jadi that someone that can introduce the culture to wider audience. Ya, jadi Akang dan Teteh tuh inginnya merepresentasikan Iya. Betul, ke betul. luar daerah Ciamis gitu Iya, ya, dan Betul. karena juga mungkin sekarang generasi muda kayak udah pudar gitu ya rasa Iya. cinta terhadap daerah sendiri. Boleh lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Kang Teteh. Nah, setelah akhirnya terpilih dan sekarang dipercaya untuk mewakili Ciamis ke tingkat Jawa Barat, apa yang paling Kang Teteh rasakan? Ya, tentunya yang kami rasakan bahagia juga karena kan memang dari awal seperti apa yang tadi saya jelaskan bahwa kami ingin merepresentasikan generasi muda Kabupaten Ciamis dan mungkin terpilihnya kami untuk melanjutkan estafet ke tingkat Jawa Barat itu menjadi hal yang lebih dari ekspektasi kami sebelumnya karena dapat mengenalkan dan merepresentasikan Kabupaten Ciamis di tingkat Jawa Barat. Namun di sisi lain juga kami merasa tanggung jawabnya lebih besar gitu Kang Tete. Karena kan tingkatnya juga udah jauh dari Kabupaten Ciamis di tingkat Jawa Barat gitu. Jadi mungkin perasaan kami ya bangga sekaligus deg-degan juga ya karena tanggung jawabnya besar bagi Kabupaten Ciamis Karena gitu. kita nggak cuma bawa nama diri kita sendiri ya, Betul. tapi kita bawa nama Kabupaten Ciamis. Ciamis gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa mengharumkan nih nama Kabupaten Ciamis. Betul. Baik ya, jadi menurut Akang Teteh gitu ya, apa sih arti menjadi Mojang Jajaka Ciamis gitu ya? Apakah hanya tentang membawa nama daerah saja atau ada tanggung jawab lain yang dirasakan? Ya, seperti apa yang tadi kita jelaskan juga ya, menjadi seorang Mojang Jajaka itu tanggung jawabnya sebagai representasi generasi muda khususnya di Kabupaten Ciamis untuk bagaimana mengenalkan pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Ciamis. Karena Mojang Jajaka kan emang bukan hanya sekedar pageant gitu ya, ia adalah duta daerah yang dimana kan sebagai duta daerah harus tahu bagaimana seluk-beluk daerah itu sendiri. Khususnya Mojang Jajaka berarti kan di bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi memang menjadi Mojang Jajaka tanggung jawabnya lebih dari sekedar tampil di depan umum gitu. Kita harus punya advokasi dan sosial project yang memang memberikan dampak langsung di bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Seperti itu sih. Kalau bagi aku jadi Mojang itu bukan hanya sekedar membawa selempang dan juga nama daerah ya, but it's about contributions and responsibility. So this kind of remind me of John F. Kennedy quote. He is one of my role model and the former president of the United States of America. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. So it's very relevant. It kind of reminds us that being youth representative Mojang Jajaka is not only about personal gain, but about responsibility and contributions that we can give to Kabupaten Ciamis. Baik ya, jadi kita juga sebagai Mojang Jajaka tidak hanya memakai selempang saja, tetapi kita juga harus bisa nih merepresentasikan ya potensi yang ada di daerah. Iya, benar. Oke ya, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, siapa Kang Teteh? Kalau Akang Teteh diberikan kesempatan ya untuk memperkenalkan satu hal dari Ciamis kepada masyarakat Jawa Barat, apa yang ingin Akang Teteh kenalkan? Oke, jadi kan Kabupaten Ciamis sendiri ini banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis. Seperti yang kita tahu kan kalau Ciamis itu identik dengan wisata sejarahnya, ada kampung Kuta, ada Situ Panjalu dan lain sebagainya itu banyak sekali. Banget. Cuman kali ini kita sedikit berbeda gitu, akan sedikit berbeda untuk bagaimana kita mengenalkan Ciamis ke tingkat Jawa Barat. Jadi kita memilih bidang gastronomi Akang Teteh. Jadi kalau misalkan Akang Teteh tahu gastronomi itu
sederhananya adalah kuliner, Ya, ya Kang. betul. Jadi kita ingin membawa kuliner Ciamis ke tingkat yang lebih jauh gitu. Karena seperti yang kita tahu kalau misalkan di Jawa Barat sendiri, daerah yang terkenal gastronominya kan kayak Cirebon dan lain sebagainya gitu. Padahal Ciamis sendiri itu punya banyak potensi kuliner atau gastronomi yang layak untuk kita kenalkan lebih jauh gitu. Jadi kali ini aku sama Dinda bertekad untuk membawa kuliner Ciamis itu ke tingkat yang lebih tinggi. Kayak gitu Yes. sih. Karena ya, because for us, food is not just about food, there's a Yes. story behind it that we need Mm, to tell to them. Karena ada values tersendiri gitu di balik ya foodnya sendiri gitu. betul. Betul. Karena kan mungkin di kita juga betul ya tadi banyak kan makanan-makanan khas daerah Ciamis gitu ya Betul. yang gak dikenal tuh itu aja Ya, tapi Iya. Kang dan Tete juga ingin memperkenalkan yes, ya lebih ya, luas gitu bahwa Ciamis tuh punya lebih banyak ya ya, makanan tradisionalnya. Betul. Boleh mungkin akan Teteh ya diceritakan juga sebenarnya kan mungkin nanti di tingkat Jawa Barat ya Hmm. ada yang namanya social project gitu ya Pak. Betul. Seperti itu. Kemudian boleh nggak sih Teh dan Akang gitu ya diceritakan sebenarnya apa yang akan dan Teteh bawa gitu ya dan ide tersebut berangkat dari keresahan kah atau permasalahan? Oke, jadi seperti yang tadi kita udah jelasin, karena kita bertekad untuk bawa bidang gastronomi atau kuliner ke Yes. tingkat yang lebih tinggi. Jadi advokasi kita di tingkat Jawa Barat itu perihal bidang gastronomi dengan social project yang kita namakan sebagai Pustaka Kuliner Galuh. Kita boleh bawa social project kami gak, Kang? Boleh ya. Jadi kita punya satu prototipe ya, Teh Dinda. Jadi ini adalah hal yang akan kita bawa dan akan kita kenalkan di tingkat Jawa Barat di bidang gastronomi Kabupaten Ciamis, yaitu Pustaka Kuliner Galuh. Jadi sebenarnya Pustaka Kuliner Galuh ini adalah media dokumentasi ya Kang Teteh. Media dokumentasi yang merangkum dan mendokumentasikan kuliner tradisional yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi Akang Teteh, kalau misalkan mau tahu kuliner Kabupaten Ciamis, itu bisa tahu dari media ini, Pustaka Ya. Kuliner Galuh Ciamis. Karena sebenarnya social project ini ada, itu berangkat dari keresahan bahwa memang generasi muda di Kabupaten Ciamis, menurut hasil yang survei Iya. kami lakukan gitu, memang masih banyak yang belum mengenal lebih jauh apa itu kuliner Kabupaten Ciamis. Jadi mungkin generasi muda Kabupaten Ciamis hanya tahu namanya, pernah dengar, tapi belum tahu sejarah di balik kuliner tersebut, bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Jadi, melalui media ini kami ingin mengenalkan itu, gitu, Kang. Jadi, dan di Kabupaten Ciamis sendiri, setahu kami, gitu ya, itu memang belum ada dokumentasi terkait kuliner Kabupaten Ciamis, khususnya terkait bukunya ataupun media aplikatif yang dapat dimainkan oleh generasi muda Kabupaten Ciamis. Kayak gitu sih, Kang Teh. Jadi nanti tuh ini tuh sosial projectnya Ya, tentang Pustaka Kuliner Galuh. Jadi betul. di dalamnya nanti terdapat mungkin gambarnya, kemudian sejarahnya gitu ya. Betul. Tapi sebelum kita mengenal lebih jauh gitu ya, apa sih Pustaka Kuliner Galuh itu gitu ya, biar sobat muka di luar sana juga tahu gitu ya sosial project yang akan diangkat oleh Akang dan Teteh. Mungkin kita sekarang di depan kita juga sudah ada beberapa kuliner gitu ya atau Oke. makanan khas Ciamis gitu ya. Jadi mungkin kita sekarang akan bermain game dulu ya. Oh, boleh, boleh. Video dulu gitu ya Pustaka Kuliner Galuh itu seperti apa gitu ya. Biar nggak terlalu tegang ya. Tuh. Jadi di sini kita ada dua produk ya. Ya, Ada apa aja Teh? ada combring sama ada Oh, salwe. betul. Sekarang kita udah nggak asing ya sama namanya ya. Betul. Iya betul. Jadi di games ini nanti Akang dan Teteh kita mau lihat nih gitu ya kalau Akang dan Teteh benar-benar menjadi sales promotion Ciamis selama 30 detik. Seberapa jago sih nanti Akang dan Teteh mengenalkan produk Ciamis ini ke daerah luar Jawa Barat gitu, seperti itu. Mungkin kita masuk ya ke gamesnya. Kenalin Ciamis dalam 30 detik. Silang yang pertama mungkin mau Akang dulu atau Teteh dulu? Teteh dulu. Boleh. 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 Dulu ya. Jadi gimana ini? Mungkin Combring dulu kali. boleh combring dulu. Combring dulu.
Oke, jadi udah siap. Boleh. Jadi nanti Kang Hanif ya, bayangkan ya sedang bertemu orang dari luar Ciamis dan waktu Kang Hanif cuma tersedia 30 detik ya. Coba gitu promosikan compring khas Ciamis supaya mereka tertarik untuk mencobanya. Oke, udah bisa mulai nih. Oke, Oke, boleh. langsung aja. Oke. Halo Kang Teteh semuanya, kalian tahu nggak sih di Kabupaten Ciamis ada salah satu snack yang menjadi cemilan khasnya dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Apa itu? Ini dia. Ini adalah comring Akang Teteh. Kalau misalkan Akang Teteh nggak tahu rasanya, comring itu rasanya gurih, krenyes. Ini bisa dipakai biasanya di Kabupaten Ciamis sebagai pendamping makan bakso. Jadi kalau Akang Teteh Ciamis kan salah satu kuliner yang banyak ditemui itu adalah bakso ya. Nih Akang Teteh boleh bawa comring sebagai pendamping kudapan dari bakso itu sendiri karena rasanya gurih, eh, krenyes dan pokoknya lezat sekali gitu. Udah lancar banget ya. Udah siap untuk bertanding di kaca Barat seperti itu. Oke. Bisa membawa comri ke Jawa Barat kayak gitu. Betul. Boleh mungkin dilanjut sama Teteh. Ini masih comring atau Masih ganti comring. nih? Diganti. Oke, diganti. Oke. Bisa. Halo Kang Teteh semua, kalau Akang Teteh yang suka sama snack tapi ada manis-manisnya gitu, ini cocok banget buat dicobain. Ini namanya sale pisang dari Kabupaten Ciamis. Jadi ini tuh cocok disajiin waktu pagi-pagi sarapan dengan kopi. Pokoknya ini the best combo to try. Punya KPTN udah cocok gitu ya untuk jadi sales promotion untuk nanti ketika Jawa Barat ya. Karena tadi ya jadi Mojang di Jakarta bukan cuma harus pintar memperkenalkan tempat wisata dan budaya, tapi juga harus tahu bagaimana mengenalkan produk-produk lokal yang ada di Ciamis. Karena hal-hal sederhana seperti tadi compring dan sale gitu ya, bisa menjadi bagian dari cita Ciamis ketika kita membawanya lebih luas. Nah kan kita tadi sudah berbincang-bincang ya soal potensi Ciamis yang bisa diperkenalkan ke Jawa Barat. Sebenarnya apa sih harapan Kang Teteh gitu ya terkait produk-produk lokal dan UMKM Ciamis ke depannya gitu? Jadi sebenarnya melalui advokasi kami ya, Teh Dinda, melalui Pustaka Kuliner Galuh, kami ingin kuliner tradisional Kabupaten Ciamis, khususnya yang banyak ditemui di UMKM Kabupaten Ciamis, ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Ciamis itu sendiri, khususnya umumnya bagi masyarakat Jawa Barat dan nasional. Karena kami yakin kuliner Kabupaten Ciamis itu nggak kalah jauh lebih bagus dari daerah lain. Hanya mungkin kita sebagai nonoman Kabupaten Ciamis yang perlu untuk mengenalkannya lebih jauh kepada masyarakat luas gitu. Jadi harapan kami kuliner maupun UMKM di Kabupaten Ciamis dapat jauh lebih dikenal, pasarnya lebih luas dan melalui kami Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis yang akan mengenalkannya di Jawa Barat itu dapat bertukar informasi kepada kabupaten kota di Jawa Barat bahwa Ciamis juga memiliki kuliner identik yang tidak kalah jauh dengan kuliner yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Seperti itu sih. Baik, kita lanjut lagi ya tadi ke sosial project-nya gitu ya. Kita pengen lebih tahu gitu ya apa aja sih yang nantinya ada di sosial project Akang Teteh gitu, boleh diceritakan lebih mendalam lagi gitu. Dan ini juga seperti kayak sebuah board game gitu. Iya, betul. Mungkin kita spill gitu ya ke Sobat Moka. Oke, kita boleh buka ya, Akang Teteh. Jadi seperti yang kita jelasin tadi bahwa Pustaka Kuliner Galuh ini adalah dokumentasi yang memuat berbagai hal mengenai gastronomi atau kuliner dari Kabupaten Ciamis sendiri. Jadi aku sama Dinda itu membuat Pustaka Kuliner Galuh ini dalam dua bentuk yang berbeda gitu. Pertama, kita membuat buku. Jadi, buku di sini, Pustaka Kuliner Galuh, ini seperti yang kita jelaskan, memuat mengenai apa itu kuliner tradisional di Kabupaten Ciamis, apa saja kulinernya, termasuk ke sejarah masing-masing kulinernya, dan termasuk juga bahan dan
proses pembuatannya. Jadi sebenarnya proses dari pembuatan Pustaka Kuliner Galuh ini sendiri, jadi kami ini melakukan survei lapangan langsung, wawancara langsung ke pelaku kuliner yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi seperti contohnya kan seperti yang kita tahu Galendo. Galendo itu adalah salah satu kuliner yang memang terkenal di Kabupaten Ciamis. Contohnya ke Galendo, jadi kita melakukan survei langsung ke pabrik pembuatan Galendo. Itu kami melakukan survei ke dua tempat langsung, itu ke pabrik Tali Putra yang ada di Saguling dan ke pabrik Triputra yang ada di daerah Pawindan. Jadi kita melakukan proses wawancara, kita tanya bagaimana sebenarnya sejarah dari Galendo itu sendiri, bagaimana proses pembuatannya, kita lihat langsung, kita dokumentasikan langsung, dan kita kita dokumentasikan di buku Pustaka Kuliner Galuh. Pun demikian dengan kuliner yang lainnya. Jadi di buku ini ada sekitar 20 kuliner Kabupaten Ciamis yang kita dokumentasikan di buku Pustaka Kuliner Galuh itu sendiri. Nah, setelah buku ini jadi, kita berpikir nih bagaimana generasi muda mengenal kuliner, tapi secara have fun gitu, secara menyenangkan gitu. Karena kan seperti yang kita tahu sendiri, kalau misalkan buku itu anak-anak tuh kadang emang ada yang malas bacanya. iya, lelah atau bagaimana gitu. Karena kan di pembelajaran sekolah udah banyak buku gitu. Nah, kita coba untuk transformasikan buku ini ke dalam bentuk board game. Betul. Ini Jadi contoh. anak-anak itu nggak cuma duduk menerima informasi, kan itu bikin cepet bosen ya. Nah, kita kemas dengan cara seperti ini, membuat game gini. Jadi mereka bisa enjoy gitu. Karena kalau misalnya kita bermain sambil belajar gini ya, Betul. mereka bisa cepet tanggap lah informasinya gitu, cepat dicerna informasinya. Jadi kalau misalkan boleh kita jelaskan, jadi konsepsi Pustaka Kuliner Galuh ini sendiri, jadi kita bisa pertama kalinya itu kita bisa belajar bersama nih dari buku ini. Kayak kita saling cerita, kita saling membacakan buku ini, saling memahami. Nah, ketika memang buku ini sudah dipahami oleh generasi muda atau teman-teman kita, barulah kita bisa bermain di board game ini. Karena ini bukan sekedar board game ya, Teh Dinda. Jadi meskipun contohnya ini ada ular tangga, seperti yang kita tahu ya bagaimana cara bermain ular tangga. Kayak mainan biasa ya. Iya, cuman di sini tuh ada icon-icon kuliner yang dimana ini tuh yang menjadi pembeda dari board game lainnya. Jadi kalau misalkan nanti Akang Teteh bermain board game ini terus menginjak salah satu nomor yang ada icon kulinernya, nah Akang Teteh ini akan digali nih pengetahuannya terkait apa yang dipahami di buku Pustaka Kuliner Galuh. Jadi emang dua benda ini saling berkaitan gitu antara buku dengan board game kayak gitu sih. Ternyata menarik iya, banget. off the box banget gitu ya. Betul. Dan ini nanti anak-anak muda jadi suka main-main kayak gini. Iya. Ya, betul. Oke, kalau suatu hari nanti pustaka kuliner Galuh ini benar-benar berkembang dan dikenal luas, Akang Teteh ingin proyek ini memberikan dampak seperti apa untuk Ciamis, khususnya untuk anak-anak muda di Ciamis ya. Jadi memang yang kami harapkan dari adanya sosial project Pustaka Kuliner Galuh ini sendiri tentunya adalah mengenalkan kepada halayak ramai, khususnya di Kabupaten Ciamis pada generasi muda dan umumnya bagi masyarakat umum di Jawa Barat, ini tentang betapa kayaknya Kabupaten Ciamis di bidang gastronomi atau kuliner gitu. Tentang bagaimana sejarahnya tiap kuliner itu ada, bagaimana bahan-bahan yang membedakannya dengan kuliner di daerah lain, tentang bagaimana proses pembuatannya secara tradisional. Ini ingin kita show up kepada generasi muda di Kabupaten Ciamis, khususnya di Jawa Barat juga gitu. Dan kami ingin nantinya Pustaka Kuliner Galuh ini tidak hanya di bidang kuliner saja ya, Teh. Kita nanti akan lihat bagaimana suksesnya Pustaka Kuliner Galuh ini. Jika memang ini dapat bermanfaat atau berdampak luas bagi masyarakat, kita ingin memperluasnya ke bidang yang lain gitu. Kayak misalkan ke bidang keseniannya, ke bidang
budayanya, pariwisatanya. Kayak misalkan ada pustaka budaya Galuh, ada pustaka pariwisata Galuh, ada pustaka kesenian Galuh. Jadi kayak kayak kita ingin merambah ke bidang selain kuliner gitu. Kami ingin mengenalkan berbagai bidang pariwisata budaya yang ada di Kabupaten Ciamis kayak gitu sih. Mungkin tadi ya terkait board game ini, apakah sebelumnya Akang Teteh sudah pernah mencobanya gitu ke generasi-generasi muda seangkatan Akang Teteh gitu, dan menurut Akang Teteh apa sih tanggapan mereka gitu terkait adanya board game ini gitu? Udah pernah ya Kang ya, waktu itu shoot video buat video profile, di situ kebetulan ada anak-anak nih, anak-anak SD ya sama SMP gitu. Kita mulai nih main kayak Ya, gini gitu. Terus dan mereka tanggapannya ya positif banget. positif. Mereka have fun gitu Have dengan fun. itu, dan mereka juga kayak enjoy the process dan ya have fun. Dan ya sebenarnya kuliner Ciamis itu banyak banget ya. Aku juga tadi baru mendengar ada 20 gitu ya Iya, kuliner khas Ciamis gitu yang nggak cuma terkenal tuh Galendo iya aja nggak gitu. cuma Betul. Galendo aja. Banyak banget gitu ya kuliner yang ada di Ciamis. Mungkin apa sih gitu ya selanjutnya pesan Akang dan Teteh gitu ya untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Ciamis supaya mereka tuh lebih mengenal dan bangga terhadap potensi daerahnya sendiri. Mungkin dari saya, bagi teman-teman yang ada di Kabupaten Ciamis, mari mengenali lebih jauh, lebih dekat terkait kekayaan dari Kabupaten Ciamis sendiri. Jangan sampai kita lebih hafal budaya dari luar, sedangkan budaya dari tanah lahir kita di Tatargaluh Ciamis ini kita tidak tahu sama sekali. Minimal kita tahu namanya, tahu sedikit sejarahnya, tahu bagaimana budaya atau budaya di Ciamis itu ada dan bagaimana prosesnya, itu minimal kita tahu. Dan jangan sampai kita tuh lebih mengenal budaya luar dan kita nggak bisa mengenalkan budaya di Ciamis itu kepada eh, pihak luar gitu, kayak gitu sih. Ya benar kata Kang Paujan, kita jangan cuma excited dengan budaya dari luar, tapi kita juga harus lebih mengenal dengan budaya kita sendiri gitu. Jadi, because you know that culture is one of the priceless heritage of our ancestors. Culture is also a national identity that makes us unique from other countries. So that's why peran generasi muda itu ya, kita harus bisa gitu cinta dengan budaya kita sendiri. Gitu. Kita juga sebagai generasi muda harus lebih aware gitu ya Iya, terhadap Lebih aware. daerah kita sendiri. Yes. Nih Kak, Kang dan Tete, kalau harus menggambarkan Ciamis dalam satu kalimat, apa yang ingin Akang Teteh katakan? Oke, mungkin bagi saya sendiri satu kalimat untuk Kabupaten Ciamis untuk menggambarkan Kabupaten Ciamis adalah Tatargaluh Ciamis adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan yang luar biasa di bidang pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatifnya yang harus kita jaga, yang harus kita kenalkan, dan harus kita wariskan informasinya kepada generasi selanjutnya. Kalau buat aku, Ciamis isn't just about place. It's a story, it's culture, and it's story that we need to be proud of to share to the wider audience. Oke, baik ya, nggak terasa gitu ya obrolan kita sudah sampai di penghujung gitu ya. Eh, dan terima kasih gitu ya buat Akang dan Teteh sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast Mokapedia ini di tengah kesibukannya ya untuk mempersiapkan tingkat Jawa Barat juga ya. Dan dari cerita Akang dan Teteh juga ya kita bisa melihat bahwa perjalanan menjadi seorang mujeng Jaka ternyata bukan tentang sebuah selempang saja, tetapi tentang bagaimana membawa cerita dan potensi daerah untuk dikenal lebih luas. Dan tentunya perjalanan dari Ciamis menuju Jawa Barat ini bukan hanya menjadi perjalanan pribadi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Ciamis mulai dari budaya, pariwisata, kuliner, sampai potensi generasi mudanya. Mungkin sebelum podcast ini berakhir, mungkin ada nggak sih dari Akang dan Teteh gitu closing statement-nya untuk para generasi muda di luar sana? Mungkin dari saya sendiri, seperti tadi yang udah aku sampaikan, bahwa jangan sampai kita tidak bisa mengenalkan identitas dari budaya
Kabupaten Ciamis sendiri kepada masyarakat umum gitu. Jangan sampai itu terjadi pada kita sebagai generasi muda di Kabupaten Ciamis. Kita harus tahu, kita harus bisa mengenalkannya. Seperti itu. Kalau aku mungkin simple aja ya. We should be proud of our culture. Kita harus bangga. Ya, kita harus bangga dengan budaya kita. Kita sendiri gitu. Yes. Ya, hatur nuhun ya Kang dan Teteh gitu ya atas cerita dan inspirasinya hari ini. Semoga setiap langkah yang Akang dan Teteh bawa ke Jawa Barat nantinya bisa menjadi langkah yang juga membawa nama baik dari cerita Ciamis semakin dikenal. Ya mungkin podcast kita hari ini dicukupkan ya, sampai bertemu di episode Mokapedia berikutnya dengan cerita dan sosok yang tentunya nggak kalah menarik. Tetap dukung Moka Ciamis, terus kenali potensi daerah kita dan jangan pernah berhenti bangga menjadi bagian dari Ciamis. Sampai jumpa. Kakak-kakak. Terima kasih. Terus.